Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu dari RW 1 Desa Manjung dan juga tidak lupa kepada Ibu Cici selaku kader yang telah membantu kami dalam memfasilitasi pertemuan kami dengan warga RW 1 Desa Manjung dan juga Bapak Parno selaku Ketua RW. Pada kesempatan kali ini saya Febrinia Mutiara Fiska mewakili teman-teman atau rekan-rekan sekalian untuk menyampaikan materi dari prevensi primer yang sebelumnya telah kita sepakati bersama karena kasus COVID-19 di RW 1 Desa Manjung ini masih tergolong tinggi. Jadi kita memutuskan untuk mengangkat prevensi primer, yaitu salah satunya adalah edukasi pencegahan COVID-19 dengan protokol kesehatan 5M. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian masih belum mengetahui bagaimana kondisi COVID-19 atau kasus COVID-19 di Indonesia. Apakah sudah turun atau masih berkembang? Nah, ini adalah data yang telah saya dapatkan dari Worldmeter dengan update terbarunya pada tanggal 18 September 2021 pada pukul 1 WIB. Nah, menurut Worldmeter ini total kasus yang ada di Indonesia yaitu 4.185.144 kasus dengan total kematian adalah 140.138 kasus dan total kesembuhan ada sebanyak 3.976.064 kasus. Nah, pada grafik sebelah kiri bisa kita lihat bahwa kasus COVID-19 di Indonesia ini masih tergolong meningkat, masih belum ada penurunan yang signifikan sehingga pemerintah membentuk suatu kebijakan yang disebut dengan 3M. Nah, 3M ini apa? 3M adalah suatu kebijakan yang telah dibentuk oleh pemerintah dengan harapan nantinya bisa menjadi suatu upaya atau cara untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, jadi 3M ini apa saja? Ada 3, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, namun saat ini 3M ini sudah diubah menjadi 5M karena pemerintah melihat dengan adanya 3M ini masih belum mampu menekan kenaikan COVID-19 atau kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, 3M ini terus diperbarui dan juga diubah namanya menjadi 5M. Nah, jadi 5M itu apa? Perbedaannya apa dengan 3M? Nah, di sini yang pertama adalah menggunakan masker. Jadi 5M itu ada 5, yaitu yang pertama menggunakan masker. Nah, saya telah menampilkan poster bagaimana cara memakai masker yang benar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Masih kita sering jumpai masyarakat yang kurang tepat dalam penggunaan masker, terkadang ada yang menggunakan di bawah dagu atau hanya sekedar dicantolkan saja ke telinga seperti itu. Nah, bagaimana cara menggunakan masker yang benar? Untuk masker medis, pastikan untuk bagian yang berada di depan adalah bagian yang berwarna. Jadi untuk bagian yang putih menempel dengan mulut kita. Kemudian tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung. Nah, untuk masker yang berada di atas itu memiliki tekstur yang lebih keras. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerapatan dari masker sehingga kita meminimalisir adanya penyebaran virus melalui droplet. Kemudian apabila kita akan melepas masker atau hendak makan, pastikan jangan memegang masker pada bagian depan, namun memegang pada bagian tali yang terdapat yang dicantolkan pada telinga. Nah, setelah masker dirasa sudah kotor dan waktunya untuk diganti, maka buang masker ke dalam sampah dengan sebelumnya adalah menggunting atau merobek dulu, karena dikhawatirkan apabila kita hanya membuang masker dengan utuh akan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, setelah membuang masker, pastikan mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun.
Nah, untuk 5M yang kedua ini adalah mencuci tangan. Ya, masih sering saya jumpai juga, atau mungkin Bapak Ibu sekalian menjumpai bahwa masih ada masyarakat yang mencuci tangan hanya dengan menggunakan air tanpa menggunakan sabun, atau menggunakan sabun dan air, namun langkahnya masih kurang tepat sehingga keefektivitasannya masih belum cukup besar. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara mencuci tangan 6 langkah yang tepat. Yang pertama, setelah mengambil sabun yang diletakkan di atas telapak tangan, kemudian kita gosokkan ke seluruh telapak tangan. Kemudian gosokkan telapak tangan ke atas punggung tangan seperti ini, bergantian kanan dan kiri. Nah, kemudian di jari-jari tangan. Setelah itu punggung jari mengunci, kemudian digosok-gosokkan seperti ini. Nah, bergantian. Nah, selanjutnya bagian jempol. Dan yang terakhir adalah ujungnya menguncup seperti ini, diputar-putar secara bergantian kanan dan kiri. Nah, itu adalah 6 langkah cuci tangan yang benar. Untuk yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, untuk menjaga jarak ini masyarakat dihimbau untuk menjaga jarak sepanjang 1 meter dengan orang lain dengan tetap menggunakan masker. Jadi adanya dengan menjaga jarak ini juga sebagai upaya untuk mengurangi peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, untuk 5M yang keempat ini adalah menghindari kerumunan. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu sekalian atau Mas Mbak yang masih bersekolah atau mungkin berkuliah, sebisa mungkin menghindari kerumunan dan juga membatasi aktivitas di luar rumah. Jika tidak ada kegiatan yang terlalu mendesak atau terlalu penting seperti itu, dimohon dengan sangat agar tetap stay di rumah. Bagi Bapak Ibu yang masih bekerja, mohon menggunakan masker dan menjaga protokol yang telah saya sebutkan sebelumnya dengan benar. Dan juga Mbak Mas yang mungkin masih kuliah, dimohon dengan sangat untuk tidak berkumpul dulu dengan teman-temannya, mungkin dengan nongkrong dan lain-lain, mungkin bisa dilakukan di rumah saja, nggih. Nah, yang terakhir ini adalah mengurangi mobilitas atau mengurangi pergerakan dari Bapak Ibu sekalian atau masyarakat Indonesia. Nah, untuk tahun ini pemerintah telah melakukan atau membentuk aturan baru, yaitu tidak merayakan tahun baru dan juga Idul Fitri dengan mudik. Nah, ini adalah salah satu upaya yang tepat dilakukan pemerintah untuk menekan kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, kita sebagai masyarakat, alangkah baiknya nih Bapak Ibu sekalian mematuhi apa yang telah diputuskan oleh pemerintah. Yang mungkin memang berat karena tidak bertemu dengan keluarga, sanak saudara. Namun alangkah lebih beratnya lagi apabila kita memaksakan mudik, namun kita membawa virus juga bagi sanak saudara yang ada di kampung dan mereka terpapar COVID-19. Nah, jadi itu semua adalah protokol 5M yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Alangkah baiknya kita berpartisipasi aktif dalam melakukan atau melaksanakan, mengimplementasikan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa membantu pemerintah atau bekerja sama dengan tenaga kesehatan untuk mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, tentu Bapak Ibu kan juga sudah lelah begitu nggih dengar banyak berita kematian, tidak boleh kemana-mana. Nah, alangkah lebih baiknya kita segera melakukan atau menuruti apa yang telah disusun oleh pemerintah agar semuanya lekas kembali dan pulih seperti sedia kala. Nah,
Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi edukasi protokol kesehatan 5M. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam berucap. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.